penjualan LPG di Denpasar ludes dalam hitungan menit. Presiden instruksikan pengecer LPG 3 kg kembali beroperasi. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk menemani Anda dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Cok Devi, inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama saudara, 60 tabung LPG 3 kg yang baru dipasok di salah satu pangkalan LPG di Kota Denpasar ludes terjual dalam hitungan menit dengan harga Rp18.000 per tabung. Kelangkaan gas LPG terjadi beberapa waktu terakhir menyusul kebijakan pemerintah pusat yang melarang penjualan gas LPG 3 kg secara eceran. Kebijakan ini bertujuan untuk merapikan subsidi agar lebih tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang berhak. Namun hal ini berdampak pada kelangkaan gas LPG 3 kg. Salah satu pangkalan gas LPG di Kota Denpasar menerima pasokan gas LPG 3 kg sebanyak 60 tabung per hari. Jumlah ini masih kurang karena masyarakat sudah mengantri sejak pagi untuk menunggu datangnya gas LPG 3 kg tersebut. Alhasil, 60 tabung gas LPG 3 kg yang baru dipasok ludes dalam hitungan menit. Itu tadi pagi masuk berapa tabung? 60 tabung langsung, gimana ceritanya langsung habis seketika gitu? Iya, seketika langsung habis karena terlalu banyaknya pembeli, soalnya melebihi dari ininya tuh. Kan biasanya kemarin nggak datang, hari ini tumben datang gitu. Nggak tahu besok itu. Pihak pangkalan mengingatkan warga untuk tidak menitipkan tabung LPG 3 kg kosong dengan harapan begitu pasokan tiba, otomatis mendapatkan gas LPG sejumlah tabung yang dititipkan. Karena saat ini lebih mengutamakan warga yang datang langsung untuk mengantri di pangkalan. Selain itu, warga diminta untuk tidak membeli gas LPG 3 kg dalam jumlah besar untuk mengantisipasi penimbunan stok gas LPG yang berakibat semakin langkanya gas LPG 3 kg. Selvina dan Agus Slamet melaporkan. Tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat kecil, pelaku UMKM di Kota Denpasar juga mengeluhkan kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jika kelangkaan terjadi secara berkelanjutan, hal ini dikhawatirkan dapat merugikan para pelaku usaha. Kelangkaan LPG 3 kg ini tidak hanya terjadi dan dikeluhkan oleh masyarakat umum, namun juga berdampak terhadap para pelaku UMKM di Kota Denpasar. Salah seorang pelaku UMKM, Ani, mengaku kelangkaan ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir, tepatnya setelah adanya aturan baru Pertamina terkait pembelian LPG 3 kg yang hanya dapat dilakukan di pangkalan. Menurutnya kelangkaan ini sangat menyulitkan mengingat usaha rumah makan kecil miliknya sangat bergantung pada ketersediaan dan penggunaan LPG 3 kg. Ia menyebutkan apabila kondisi ini terjadi secara berkelanjutan, hal ini akan sangat berdampak dan sangat merugikan para pelaku usaha. Untuk itu pihaknya berharap pemerintah beserta pihak terkait dapat segera mengatasi persoalan kelangkaan ini, lantaran dinilai merugikan banyak golongan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Nah kayak tadi pagi kita jam 6 pagi itu udah kebingungan nyari gas gitu, di mana-mana nggak ada. Sampai kemarin saya lihat ada yang sampai di stop mobil pickupnya untuk dibeli satuan. Itu saya masih nggak ngerti alasannya apa, terus benefitnya apa juga, terus bagaimana mengatasi. Sampai tadi ada berita ada yang meninggal kan karena ngantri berjam-jam dari pagi untuk dapat satu tabung gas aja. Sementara itu, sejumlah daerah di Indonesia kini tengah mengalami kelangkaan LPG 3 kg. Hal ini menimbulkan keluhan dari berbagai golongan masyarakat, terlebih dengan penerapan kebijakan baru pemerintah yang melarang penjualan LPG 3 kg secara eceran. Yasinta dan Gungde melaporkan. Kelangkaan LPG subsidi 3 kg sudah terjadi sejak 3 minggu terakhir. Kondisi ini berdampak terhadap pelaku UMKM, tidak hanya UMKM penjual makanan, namun juga berdampak pada usaha laundry.
Sebagian besar usaha cuci pakaian atau laundry mengandalkan gas melon untuk mengeringkan dan mengoperasikan setrika uap. Namun di Kota Denpasar sudah hampir 1 bulan gas subsidi 3 kg mengalami kelangkaan. Hal ini tentunya berdampak pada pelaku UMKM khususnya pengusaha laundry. Salah satu usaha di Denpasar tidak melakukan aktivitas seperti biasa, meskipun banyak baju pelanggan yang harus dicuci dan disetrika. Hal ini karena sejak kemarin sudah tidak mendapat kiriman gas dari langganannya. Salah seorang karyawan laundry, Yuli, mengatakan sudah sejak kemarin tidak melakukan aktivitas mencuci dan menyetrika karena tidak ada gas. Sekarang mulai kemarin enggak boleh lagi, harus langsung beli ke mana? Ke agennya kayaknya, GHA. Enggak dibilang kenapa alasannya? Enggak dibilang alasannya. Sekarang nggak bisa kerja. Enggak bisa, ini lagi nunggu gas. Gimana caranya sekarang? Gimana ya? Aduh, iya nunggu. Biasanya sehari dapat menghabiskan gas 3 kg sebanyak 3 tabung. Saat masih normal dibawakan gas minimal 5 tabung per hari oleh pengepul, namun sejak gas melon langka, sehari hanya mendapat jatah 3 tabung gas dengan harga Rp18.000 per tabung. Katreni dan Bagus melaporkan. Pemerintah resmi menghentikan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer. Hal ini berdampak pada ketersediaan LPG bersubsidi tersebut di pasaran. Pedagang mengaku sulit mendapatkan LPG 3 kg. Selama ini tidak sedikit masyarakat maupun pelaku UMKM membeli gas subsidi 3 kg di warung-warung atau tingkat pengecer, meskipun harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga di pangkalan. Sementara itu, pemerintah resmi menghentikan penjualan gas LPG 3 kg ke tingkat pengecer. Pembelian gas LPG bersubsidi ini hanya dapat dilakukan melalui pangkalan resmi Pertamina. Hal ini menyebabkan kelangkaan sejak 3 minggu terakhir di tingkat pengecer. Akibatnya, banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Salah seorang pedagang Sumiasih mengatakan, sejak 3 minggu kesulitan mendapat gas melon untuk usahanya yang biasanya dibeli di warung terdekat. Saat ini dirinya membeli gas di pangkalan dengan syarat membawa kartu keluarga dan dijatah. Kalau nyari di warung-warung itu susah sekali, Bu. Terus mahal. Kemarin sih kebetulan saya tuh nyarinya di agen. Kalau nyari ke sana tuh harus daftar dulu, pakai KK. Alhamdulillah saya sih masih aman. Itu harganya masih tetap? Iya, kalau segitu sih masih standar lah menurut saya. Tapi kalau dinaikkan lagi, aduh, nggak tahu. Para pedagang berharap ketersediaan gas LPG 3 kg kembali normal karena sangat mempengaruhi kelangsungan banyak pelaku UMKM khususnya UMKM kecil. Katreni dan Bagus melaporkan. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara mendata sebanyak 5.000 lebih pangkalan resmi di Bali siap melayani pembelian LPG ukuran 3 kg. Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi mengatakan, pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi harganya lebih murah dibandingkan di pengecer. Pihaknya menjelaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan pembelian LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025 sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi BUMN bidang minyak dan gas bumi, tidak lagi di pengecer. Adapun harga yang dijual di pangkalan resmi sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan harga eceran tertinggi LPG 3 kg Rp18.000 per tabung sesuai surat keputusan Gubernur Bali nomor 63 tahun 2022. Keuntungan lain dalam pembelian di pangkalan menurut Ahad Rahedi juga lebih terjamin takarannya karena pangkalan menyiapkan timbangan dan masyarakat dapat memastikan berat tabung hijau tersebut. Sementara itu untuk sebaran pangkalan resmi di wilayah Jawa Timur sebanyak 36.000 lebih dan di Nusa Tenggara Barat sebanyak 4.000 lebih pangkalan resmi. Untuk dapat mengakses pangkalan resmi, masyarakat dapat mengakses melalui laman website My Pertamina atau saluran telepon 135. Saudara, PT Pertamina Patraniaga memfasilitasi pengecer yang ingin menjadi pangkalan resmi untuk menjual LPG 3 kg. Hal ini menyusul adanya penghentian penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer.
Pemerintah resmi menghentikan penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer pada awal Februari 2025. Terkait hal tersebut, pengecer atau warung yang menjual gas LPG 3 kg disarankan untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi sehingga dapat menjual LPG 3 kg. Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patraniaga, Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi mengatakan, pengajuan menjadi pangkalan resmi disampaikan langsung ke agen LPG. Menurutnya, jumlah pangkalan berpotensi bertambah, khususnya di wilayah yang belum ada atau masih memungkinkan pendirian sarana prasarana penjualan gas tersebut. Pengecer yang berpotensi menjadi pangkalan merupakan perorangan, bukan badan usaha. Beberapa dokumen yang harus disiapkan yakni kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan usaha, dan melakukan kontrak dengan agen. Selain itu, rekening bank atau non-tunai dan registrasi aplikasi gerai pangkalan. Hal ini dapat dilakukan pengecer dengan berkontrak langsung dengan agen atau adanya rekomendasi dari pemerintah daerah untuk menjadi pangkalan. Berdasarkan data Pertamina, jumlah pangkalan di Bali per Januari 2025 mencapai 5.335 unit. Sementara itu, pembelian di pangkalan resmi gas LPG dijamin takarannya karena pangkalan menyiapkan timbangan dan masyarakat dapat memastikan berat tabungnya. Adapun harga LPG 3 kg yang dijual di pangkalan resmi sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan HET untuk jenis gas ini sebesar Rp18.000 per tabung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali nomor 63 tahun 2022. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lokasi pangkalan tersebut dapat mengunjungi laman resmi dari Pertamina. Informasi terbaru, Saudara, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg mulai hari ini, 4 Februari 2025. Langkah ini sebagai respon atas kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg akibat perubahan pola distribusi. RI Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg mulai hari ini, Selasa 4 Februari 2025. Langkah ini diambil sebagai respons atas kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg subsidi yang sempat terjadi akibat perubahan pola distribusi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa instruksi tersebut diberikan Presiden setelah berkomunikasi dengannya pada Senin malam. Dasko menjelaskan selain mengaktifkan kembali pengecer, Kementerian SDM juga diminta memproses administrasi agar pengecer dapat berstatus sebagai subpangkalan. Hal ini bertujuan menstabilkan harga LPG 3 kg di tingkat masyarakat. Pihaknya menambahkan sambil menunggu proses administrasi, pengecer diinstruksikan untuk segera kembali beroperasi. Dasko menegaskan bahwa kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg sebelumnya bukan berasal dari Presiden Prabowo. Ia juga memastikan bahwa stok LPG 3 kg di pasaran sebenarnya tidak langka. Kebijakan ini diharapkan dapat meredakan keresahan masyarakat yang sempat kesulitan mendapatkan LPG 3 kg, terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan diaktifkannya kembali pengecer, distribusi LPG subsidi diharapkan dapat kembali lancar dan harga terjangkau. Langkah Presiden Prabowo ini juga menunjukkan respons cepat pemerintah dalam menangani masalah yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedepan Kementerian SDM diharapkan dapat menyelesaikan proses administrasi dan penyesuaian aturan agar distribusi LPG 3 kg lebih teratur dan efisien. Saudara, 6 WNA pelanggar aturan terancam dideportasi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
kopi kecandi dase. Artinya yuk. Muali malih iri kireng warung wirasa reng TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Bali hari ini. PT Siam Flotilla Persada dan Universitas Udayana melakukan kolaborasi dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan guna mencegah abrasi di wilayah pesisir. Di Bali, teknologi pencegah abrasi ini akan dipasang di sepanjang kawasan Tahura, Ngurah Rai. Mencegah abrasi pantai merupakan langkah penting untuk melindungi ekosistem pesisir dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Untuk itu, pengembangan teknologi ramah lingkungan sangatlah dibutuhkan, mengingat pencegahan abrasi menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Pengembangan teknologi pencegah abrasi ini pun menjadi bentuk kolaborasi antara PT Siam Flotilla Persada dan Universitas Udayana dalam membuat inovasi untuk keberlangsungan pesisir berkelanjutan. Salah satu inovasi utama yang diusung dalam kolaborasi ini adalah Flotilla Abrasion Defense System yang dirancang untuk melindungi pantai dan wilayah pesisir dari abrasi dengan meniru fungsi ekosistem mangrove alami. Hari ini kita menandatangani MOU dengan PT Siam Flotilla Persada ya. Dengan Universitas Udayana, di mana adalah implementasi dari inovasi PEDS yang dimiliki oleh PT Siam Flotilla ini. Dan kita sebagai institusi pendidikan itu memang ranahnya kita untuk melakukan penelitian, pengabdian, dan juga untuk pendidikan. Keunggulannya adalah kita itu untuk proteksi, untuk pelindungan pantai dari abrasi dan erosi gitu. Kita tidak langsung menahan gelombang air laut, tapi kita meredam gelombang. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan keberlanjutan lingkungan, kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi jangka panjang antara institusi perguruan tinggi pendidikan dan dunia industri untuk menghadapi tantangan permasalahan lingkungan. Yasinta dan Gungde melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan pelantikan kepala daerah non-sengketa Mahkamah Konstitusi digelar serentak pada 20 Februari. Hal tersebut telah disepakati Presiden Prabowo Subianto setelah jadwal semula pada 6 Februari dibatalkan menyusul perubahan jadwal putusan dismissal di Mahkamah Konstitusi. Mendagri menjelaskan tanggal tersebut dipilih setelah pihaknya menyesuaikan dengan putusan dismisial yang akan digelar MK. Setidaknya terdapat 296 kepala daerah non-sengketa yang siap untuk dilantik, sementara terdapat 249 daerah yang masih bersengketa di MK. Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 mengalami penyesuaian jadwal. Semua pelantikan 296 kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK direncanakan pada 6 Februari 2025. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam konferensi persnya mengumumkan pelantikan tersebut akan digabung dengan kepala daerah yang perkaranya telah diputus melalui mekanisme dismisial oleh MK. Keputusan ini diambil menyusul jadwal pembacaan putusan dismisial untuk 310 sengketa pilkada oleh MK pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025. Dengan demikian, pelantikan serentak tahap kedua akan dilakukan setelah putusan tersebut dengan waktu yang tidak terpaut jauh.
Pelantikan kepala daerah secara bertahap pun akan berlangsung di Jakarta sesuai ketentuan hukum yang ada. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sepanjang tahun 2024 mencapai lebih dari 6,3 juta wisatawan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2024 mencapai 6.333.360 wisatawan. Jumlah ini meningkat 20,1% dibandingkan tahun 2023. Pelaksana tugas Kepala BPS Provinsi Bali, KD Agus Wirawan mengatakan, tingginya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali paling menonjol saat musim liburan pada bulan Juli dan Desember. Selain itu, pada musim panas di Eropa sekitar bulan Agustus, BPS mencatat kondisi kunjungan pariwisata tahunan di Bali dapat diproyeksikan dari 3 hingga 5 tahun terakhir. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali didominasi oleh wisatawan Asia dengan jumlah lebih dari 1,7 juta wisatawan, disusul kawasan Oseania dengan jumlah 1,6 juta wisatawan. Selanjutnya dari kawasan Timur Tengah yakni 57.000 kunjungan. KD Agus Wirawan menambahkan jumlah kunjungan ini dapat mencapai jumlah yang lebih tinggi apabila tidak terdampak pandemi COVID-19. Dirinya menyebut proses pemulihan pariwisata Bali tergolong tinggi pada tahun 2022 hingga 2023. Menurutnya pemulihan sektor pariwisata ini didorong oleh beberapa faktor termasuk kebijakan pemerintah. Liburan musim panas di Eropa dan beberapa kegiatan internasional yang digelar di Bali menjadi salah satu pendorong tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi ke Bali. Saat ini pemerintah Provinsi Bali menargetkan jumlah kunjungan pada akhir tahun 2025 dapat mencapai 2,5 juta wisatawan. Ke informasi lain, Saudara, 6 warga negara asing ditempatkan di rumah detensi imigrasi Denpasar menunggu proses deportasi ke negaranya masing-masing usai melakukan pelanggaran ketentuan imigrasi di Bali. RM warga negara Ghana, P, DK dan SK warga negara India, ASM warga negara Inggris, CB warga negara Kanada saat ini sedang menjalani masa detensi sebelum dipulangkan ke negaranya masing-masing. Keenam warga negara asing ini diamankan oleh tim pengawasan orang asing gabungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Kantor Imigrasi Denpasar, Polri, BIN dan BAIS dalam waktu berbeda pada Januari 2025 lalu karena terbukti melakukan pelanggaran ketentuan imigrasi. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya penyalahgunaan izin tinggal, tindak pidana pencurian dan penipuan skala internasional dengan modus scamming. Telah melaksanakan pengawasan dan operasi penertiban terhadap warga negara asing yang melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk selalu bekerja keras dalam memberikan keamanan dan ketertiban di wilayah Bali khususnya untuk melaksanakan pengawasan warga negara asing secara intensif. Direktorat Jenderal Imigrasi Bali serta seluruh pihak terkait terus bekerja keras dalam melakukan pengawasan dan penertiban orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya atau melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum di Bali. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung kinerja tim pengawasan orang asing untuk mewujudkan Bali sebagai daerah pariwisata berkualitas yang tertib, aman, dan nyaman. Selvina dan Agus Slamet melaporkan. Pemerintah Provinsi Bali optimis mengurangi sampah plastik melalui penggunaan tumbler. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kita harus selalu peduli dengan alam dan lingkungan kita. Dan ternyata manfaat hutan sangatlah penting bagi kita. Hutan adalah paru-paru dunia. Bagaimana kalau hutan sudah habis? Pohon-pohon sudah habis. Berarti bumi ini kehilangan paru-parunya. Apakah hutan kita akan habis?
kami ingin peduli dan kami ingin menjaga hutan kami. Halo guys. Kenapa? Tidak apa-apa. Sana. Halo. Cok, apa ini? Guys, gaul itu perlu, tapi menjadi bijak lebih penting. Jadilah generasi bijak menggunakan gadget. Masih dalam Bali hari ini, Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 5 Februari 2025 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Ruth Mahubesi. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku hari Rabu 5 Februari 2025. Kondisi cuaca secara umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, namun perlu diwaspadai potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Jembrane, Buleleng, Bangli, dan sebagian wilayah Tabanan dan Badung. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian angin secara umumnya bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 37 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang laut, perlu diwaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 3 meter di wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya saya kembalikan ke TVRI. Saudara, demikian Bali hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.